jangan merasa diri kita nih panjang umur. Contohnya tuh Kakak Herman, ya udah pada kenal tuh pramuka ya. Siangnya masih sempat undangan di sini, masih sempat 2 malam yang lalu masih tidur di Al-Azhar. Tahu-tahu kemarin malam kan pulang dari kabupaten naik sepeda di sudut mobil, pasti pakai baju pramuka. Itu umur namanya juga. Ya. Semuanya sangat mungkin datang secara mendadak. Nah oleh karena itu kita yang masih diberikan nikmat panjang dioptimalkan, khawatir. Ya, kita tinggal dikit lagi. Ya. Sebab toh yang mumpung ada di dunia ini Nabi kita udah nasihatin, udah mengarahkan kita wastakbiriz zada wa innas safara tawil. Banyakin bekal kata Nabi. Sebab alam yang kita tempuh ini masih jauh dan panjang. Ya. Sebab Nabi bilang innal jama'a amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Dunia tempat beramal bukan pembalasan. Sebaliknya akhirat tempat pembalasan bukan tempat beramal. Makanya mumpung ada dunia ini kita optimalkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar اللهم أجرنا من عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Hadirin hadirat yang rahimakumullah, marilah sama-sama kita dengarkan tutur zuhur yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khairuddin alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru saya Ainul Khiram Kiai Haji Baudi Lubis dan Kiai Haji Muhaimin. Kita doakan beliau senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah SWT, panjangkan umurnya sehingga terus bisa membina kita dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Raya Al-Azhar yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah sebanyak-banyak puji. Karena alhamdulillah dengan izin Allah siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yaitu salat zuhur. Harapan kita tidak lain mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang didasari iman kepada Allah senantiasa diterima dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera semua limpahkan kariban junjungan kita, anutan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat kepada kita
selaku pengikutnya yang setia. Amin lagi. Dan amin ganjaran lurusnya. Hadirin hadirat rahimahullah. Tidak terasa sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Kagak merasa. Memang gaungnya beda sih. Kalau kita ketemu akan berakhirnya tahun Masehi, itu gaungnya beda dengan menyambut tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi 2 bulan sebelumnya udah rame itu direncanain. Ada yang rencana bakar ikan, bakar ayam, jagung. Yang punya duit nge-booking hotel. Artis-artis di charter. Jablay juga, ikut juga panen raya dia. Dalam rangka nyambut tahun baru Masehi. Itu semuanya yang berencana itu kebanyakan mayoritas orang Islam juga itu. Ya, orang Islam juga. Tapi giliran menjelang akhir tahun 1447 Hijriahnya kayak adem-adem aja nih. Apa kena pengaruh dolar, nggak tahu saya ini urusannya. Ya, Bapak Ibu sangat berbahagia dengan akan berakhirnya tahun 1447 ini pada dasarnya kagak berasa umur kita berkurang setahun lamanya. Kagak berasa itu, kurang setahun lagi. Dengan berkurangnya umur kita berarti kita makin dekat nih dengan ajal. Bukan begitu teman-teman? Kan Allah tegas menyatakan, hafal nih Qurannya. Kenapa saya bilang apa? Kelihatan sih dari wajah-wajahnya di surga semuanya ini. Ya, kan Allah tegas menyatakan dalam Al-Quran walikulli ummatin ajal. Kita ini ada ajal, ada batasnya termasuk umur. Nah, sekarang kurang setahun berarti kita mendekati terus pada ajal. Ya tiap hari terus mendeketin kita sama ajal. Kagak berasa itu. Ya. Sampai posisi hati yang pasti, yang sering kali saya sampaikan atau dengan bahasa penyanyi dikatakan berulang kali, gitu ya, diingetin, gitu ya. Sampai posisi hari ini kan udah banyak teman-teman kita. Apakah itu teman semasa kita di SD atau di SR, udah banyak yang meninggal. Bukan begitu teman-teman. Teman kuliah kita, teman permainan kita di kampung atu demi atu pada duluan. Teman kerja kita udah duluan. Mereka yang udah duluan meninggal dunia otomatis udah kagak bisa lagi nambah-nambah bekal. Gak bisa lagi ibadah dalam rangka menyongsong hari esok. Habis dan finish. Nah kita yang masih dikasih nikmat umur, panjang umur ini kita manfaatkan, dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan akan berakhirnya tahun baru, tahun ini berarti kan makin dekat, kita nggak tahu persis. Masih banyak nih sisa usia kita. Jangan merasa diri kita nih panjang umur. Contohnya tuh Kakak Herman, ya udah pada kenal tuh pramuka ya. Siangnya masih sempat undangan di sini, masih sempat 2 malam yang lalu masih tidur di Al-Azhar. Tahu-tahu kemarin malam kan pulang dari kabupaten naik sepeda di sudut mobil, pasti pakai baju pramuka. Itu umur namanya juga. Ya. Semuanya sangat mungkin datang secara mendadak. Nah oleh karena itu kita yang masih diberikan nikmat panjang dioptimalkan, khawatir. Ya, kita tinggal dikit lagi. Ya. Sebab toh yang mumpung ada di dunia ini Nabi kita udah nasihatin, udah mengarahkan kita wastagfiriz zada wa innas safara tawil. Banyakin bekal kata Nabi. Sebab alam yang kita tempuh ini masih jauh dan panjang. Ya. Sebab Nabi bilang innal jama'a amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Dunia tempat beramal bukan pembalasan. Sebaliknya akhirat tempat pembalasan bukan tempat beramal. Makanya mumpung ada dunia ini kita optimalkan. Banyak-banyak bekal. Dulu saya kasih ilustrasi. Kalau kita pulang kampung, Bapak
katakanlah lebaran yang akan datang kita punya rencana pulang kampung, sebab kemarin nggak pulang kampung. Tahun depan malah mau pulang kampung dah lebaran. Pan dari sekarang udah disiap-siap, ngumpulin dikit demi dikit duit buat pulang kampung, ya, supaya pada waktu pulang kampung kita cukup bekal kita buat ongkos, buat makan di kampung, buat jajan ponakan-ponakan segala macam-macam, buat balik lagi ke Tangerang, disiapin tuh. Kalau umpamanya kita pulang kampung, bekal kita dikit, sedih kita. Sampai kampung kita nggak bisa kemana-mana. Dulu mungkin pernah kita pulang kampung, lantaran di kampung ada sesuatu yang harus kita mau tidak mau pulang, karena ada musibah atau dan lain sebagainya. Punya pas-pasan ongkos doangan. Sampai kampung nggak bisa kemana-mana, Pak. Mau kita jajan-jajan, mau ponakan bawain, takut pulangnya nggak bisa pulang, nggak ada ongkos. Ponakan kita juga ngajakin yang yuk kita makan mie ayam yuk Lantaran aduh lagi nggak enak badan, kan bilang gitu, gengsi atau bilang nggak punya duit malu, lagi nggak enak badan, suangin kali lagi gitu. Padahal nggak punya duit, nggak enak kalau pas-pasan. Nah di dunia mah masih ada yang mau nolongin kita. Katakanlah sampai nggak punya ongkos buat pulang ke Tangerang, ada yang ngutangin, ada yang minjemin, nanti sampai Tangerang ditransfer dibayar. Di dunia mah enak ada. Kalau di akhirat siapa yang mau nolongin kita? Kagak ada. Dulu saya sering disampaikan di sini, jangan anak kagak bisa, Pak. Anak juga jangankan di akhirat. Di dunia aja kagak bisa. Kita sekolahin anak dari TK Islam sampai kuliah, dijabanin kita tuh ngutang-ngutang tuh buat bayar kuliah anak. SK saya itu masih di Bank Jabar, Bang. 3 bulan belum lunas dipanjangin lagi. Demi yang namanya anak supaya sarjana. Udah selesai kuliahnya, kerja, punya duit sendiri, apa mikirin kita? Kagak. Dia mikirin anak orang lain dia kawin. Tuh. Dua-duanya anak kita bekerja, mantu kerja, anak kerja. Punya anak, kamunya pembantu. Nitip dah mangkongnya, Pak. Tahu sendiri nih yang udah jadi engkong nih kan. Itu sama cucu jauh lebih sayang ketimbang anak. Benar. Itu cucu mau minta jajan apa dibeliin lah kita. Saking sayangnya. Sehari itu anak cucu 100.000 habis. Sebulan udah 3 juta, Pak. Sebulan anak cuma nasi gopek. Usahanya tekor kita. Tuh di dunia tuh ya, apalagi akhirat. Makanya ayo mumpung ada kesempatan nih, manfaatin ya sisa usia kita ini. Jangan sampai kita ini tenggelam dalam rutinisme kita sebagai apakah aparat pemerintah, pedagang dan lain sebagainya. Jangan. Kita harus benar-benar pandai memplot waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asri innal insana lafi khusr. Kita kalau termasuk rugi kalau kagak bisa memanage waktu, manage umur. Kalau ngikutin sibuk, masih sibuk terus. Ya. Tapi kan kita terus-terusan nih berkurang waktu kita. Ya. Seperti sekarang, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu galang-galang sudah tempat kerja masih mau duduk di sini dengerin kultum, kan pahalanya gede, Pak. Ya. Pahalanya gede. Pernah Nabi yang bilang, ini juga bapak-bapak udah pada hafal. Nabi bilang, talabul ilmi sa'atan khairun qiyami lailatan. Nah, ngaji biar sebentar nih kultum, pahalanya jauh lebih baik sholat semalam suntuk. Amin atuh. Dan tua-tua amin aja dulu ya. Semalam suntuk. Saya mau pribadi terus terang, swear, nggak sanggup saya dari Isya sampai subuh sholat terus. Kalau kiai ngaimin bisa kali. Jangan sholat subuh pun kita sholat tarawih aja. 23 rakaat udah Allah kita.
Apalagi imamnya bacanya takdim, udah enak bener gitu itu. Coba ada imam tarawih baca Qur'annya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh makmum di belakang nggak dalam hati ngomong nyesel gue sholat sini lama bener. Itu taraweh tuh. Tapi kalau imamnya diutatir di waso di favorit. Imam taraweh yang dicari itu yang bacanya di waso. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini cocok nih pasang terus Tad. Yang bola masang. Nah itu makanya seperti ini nambah lagi bekal kita. Makanya bersyukur kita bermanfaat. Optimalkan sebab salah satu yang ditanya di akhirat umur juga kan. An umrihi fi ma'afna. Nanti kata Nabi ini dikasih bocoran soal ujian di akhirat umur ditanya pakai apa aja sejak balik sampai sekarang. Apa ditanya? Nabi mah kagak bohong. La yantiku anil hawa in wa illa wahyu. Benar dasarnya wahyu. Orang kita banyak bohong kita mah. Apalagi punya HP itu, dosanya banyak benar. Telepon di mana di posisi WTW, OTW, padahal masih di rumah. OTW sih ada suara ayam, ada ayam segala. Nah itu satu item tuh, HP, dosanya udah banyak, belum yang lainnya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan Nabi. Bakal ditanya nih umur. Ya. Kalau memang kita rasakan usia yang diberikan Allah ini belum optimal digunakan untuk kegiatan yang dinilai ibadah kepada Allah, ke depan kita tingkatkan. Ya, antara lain baca Quran. Ya. So ini kurang luar biasa ini fadilahnya. Ya, sebab kita kalau mati yang nemenin kita itu Quran. Ya, di kuburan tuh kagak ada AC, kagak ada lampu. Quran yang nerangin. Ya. Kan kalau kita mati, bini, anak, cinta gimana juga kagak mau dikubur sama-sama kita. Dia paling juga nangis, sampai kelenger tuh paling juga. Tapi kagak mau dikuburnya kita. Nah, Quran yang kita baca ini, makanya dari sekarang rajin-rajin baca Quran. Kudu bisa lah sehari menyempetin lah. Ya. Kita lihat TikTok kuat lama, ya bangun tidur TikTok, ya, mau tidur TikTok, makan TikTok, HP terus, kuat kita padahal hurufnya kecil-kecil. Quran yang hurufnya gede-gede kita masih balas benar. Baru 10 menit baca Quran ulang Shadaqallahul Azim. Ditanya, cepet amat, udah nggak gumpluk, apa yang gumpluk. Tuh, seringin lah. Teknisnya terserah mau zuhur, asar, maghrib, setelah itu teknis. Yang penting dalam satu hari kudu Anda baca Qurannya. Sebab itu pasti yang bakal nemenin kita Quran, bukan siapa lagi. Ya makanya kita perbanyak dengan sebaik-baik. Ini kayak Suhaimin, alhamdulillah. Beliau kalau ada acara kan, anak bininya lagi nonton TV dia mah enggak ambil Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innal siratal mustaqim. Pas itu ininya bilang, Abi, India main. Shadaqallah. Saya dah berhenti kan baca Quran gara-gara India. Nah ini ya kita perbanyak baca Quran yang baik-baiknya. Sebab kata udah ya syafi'an li ashabi kata Nabi. Quran yang kita baca bakal nolongin kita, nemenin kita. Kita nggak tahu kapan yang matinya kita. Lagi umur yang tahu kita. Kalau masih banyak dibuang begitu aja, ya ke depan. Kemudian jasmani dari ujung kaki sampai ujung rambut, ditanya. Ya, kita bersyukur nih punya pemimpin, baik banget kalau kita. Jauh sebelum kita mati udah kasih tahu nih baca bocoran ujian bakal ini bakalnya. Udah siapin dari sekarang. Ya.
ujung kaki dan pakai apa aja jalan nih kaki, banyak tempat kemaksiat atau ke tempat yang bernilai ibadah, ya, seperti silaturahim, ke majelis taklim, ke masjid dan sebagainya. Ini yang tahu kita. So kadang-kadang ada orang kalau diajak ke majelis taklim, ke masjid ada berat bener. Tapi kalau dibawa ke ajak karaokean, wih mantap, cepet bener. Ada yang udah gitu. Yang tahu kita masing-masing. Penglihatan kata Nabi Allah yang bilang inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan semuanya bakal ditanya sama Allah. Jadi baik banget nih Allah. Sebelum mati udah kasih tahu nih kan. Jadi artinya kalau ada orang nanti di akhirat disiksa begitu pedih, bukan kejamnya Allah, tapi adilnya Allah. Karena sebelum mati udah mau kasih tahu nih, makanya begini nih. Nah, kayak kita aja seperti lalu lintas dah, kita udah tahu nih perbodan nggak boleh lewat, yang lewat aja di print sama polisi, ditilang. Bukannya kejamnya polisi, kan salah sendiri. Perbodan disebut terus, kena tilang. Di dunia mah bisa damai kita. Di akhir malaikat nggak bisa damai kecuali ke Mbah Sukron apa yang malaikat domelin segala Mbah yang rambut panjang tuh. Nah itu ya yang tahu kita. Kemudian harta yang kita miliki ini min aina kasabahu, dari mana aja lu dapat. Tetangga, KPK, kejaksaan bisa dikadalin sama kita. Tapi kan Allah kagak bisa. Ya, kalau dirasakan masih ada unsur haram atau subhat, ya ke depan kita halal banget. Benar-benar lurus pasti soalnya ditanya, kan mulut kita tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Mulut ditutup. Yang bicara nanti semuanya yang menyaksikan. Jadi nggak bisa bohong kita. Makanya dari sekarang benar-benar full kita bayar. Wa bima anfaqahu, tuh harta yang milik kita sekarang ini jalannya dipakai apa aja lu? Ya, punya mobil makanya ke tempat yang bagus-bagus nggak? Punya duit tuh, ya pakai apa aja? Ditanya itu. Ya, makanya lah kalau bisa tiap masjid itu bawa duit. Tetap masuk tiap hari. Ini udah seminggu sekali Jumatan 2.000 perak dulu. Kan? Saya pengurus masjid ya. Kalau Jumatan ya Al-Azhar Bang, Masya Allah biasa jamaahnya. Masjid, mobil berangkat sama ujung-ujung sama. Mewah-mewah gitu, Fortuner, hebat. Pas dibuka kotak Jumatnya 2.000-an melulu, buset, kagak imbang sama jamaahnya sama mobil berentet. Pantasnya kalau mobil jamaahnya bagus-bagus, ya minimal yang biru, kalau enggak yang merah kan gitu. Ini mau buset, 2.000-an mulu, ditanya pengen masuk surga, surga sih 2.000. Nah ini semua katanya. Oleh karena hadirin Allah minta mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan pada kita sehingga kita dan keluarga kita termasuk hamba-hamba yang soleh, istiqomah ibadah kepada Allah. Kita mohon agar dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita senantiasa mendapat ampunan Allah. Dan kita mohon kalaupun Allah dan dicabut nyawa kita, mohon dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya